Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Kegiatan di sini, silakan mau dimana juga silakan. Nah, tetap disampaikan tadi. Kalau ahli dari kepolisian tadi, hanya bisa menghimbau berusaha menjembatani supaya kota Tangerang khususnya Geleng ini. Makanya tolong sampaikan kepada pihak dan gereja. Mungkin kami biar RO1 2 MT ini. Sudah bikin penolakan ya kemarin. Sudah ada. Yang memberikan KTP kemarin ke Sebro mau ditarik lagi Pak. Tapi kita cari RW 01. Diketahui aja lah kalau ya. Nanti kita pelajari. Iya. Artinya kita tanda terimanya ya. Terus siapa bapak ngasih itu? Dari CPN bapak nanti. Langsung ke bapak. Iya. Bapak mesti boleh. Maaf itu. Apa itu? Bapak tantangan sini. Berkat apa? Kemudian sudah diterima tanggal berapa? Ini sudah bikin tertulis. Dengan kita harus menyambut dengan kasih, amin. Allah kita tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, lembut dan puji Tuhan. Semua bisa teratasi dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Jadi sampai biasanya saya paling gemeteran. Memang kita minta bantuan sama ketua pemuda, kita minta bantuan, ya kan? Ya. Nah, di stop lah itu, jadi kita nggak bisa nambah lagi Pak untuk KTP-nya. Ya. Kan baru udah 34 ya yang dapat PP. Oh Pak itu kayaknya ya benar. Maaf Pak, ternyata ada RT-nya nggak RT-nya? Itu bermasalah Pak. Itu mereka dimintain KTP untuk sembako. Itu sembako saya tahu. Jadi mereka bilangnya begitu. Nih, minta KTP untuk sembako. Kan pakai ini. Ternyata ada rekomendasi dari RT. Ya udah itu dia Pak. Makanya tadi saya tawarin seperti tadi Pak Ji ya. Sama Pak, saya terimanya ini harus sekarang. Jadi takutnya Mas diam aja dulu. Ya, satu Pak. Iya. Jadi gini Pak Ji, seperti yang kau bilang tadi sama Pak Ji dari kepolisian, biarkan mereka hari ini kebaktian, dan kami akan mendesak pihak gereja supaya sesegera mungkin memenuhi persyaratan. Oke Pak ya. Selamat malam, Rapli. Ya, malam Bang. Malam. Rapli, saya mau tanya dulu nih, Abang Muslim atau Kristen? Kristen Bang. Kristen, kenapa ngajukan permintaan naik, Bang? Tapi nggak apa-apa lah. Apa yang mau Abang sampaikan? Ya mau ikut bantuin Abang biar menyadarkan orang-orang Islam ini Bang. Oh, kalau cara membantu saya, Bang, cukup tap-tap layar saja, Bang. Tap-tap layar, share, bagikan, begitu. Itu Bang ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke Bang, mohon maaf ya Bang ya, saya turunkan Bang, saya turunkan. Shalom, saya turunkan. Yuk silakan. Teman-teman, supaya teman-teman memahami ya. Kalian saya berikan panggung, saya kasih kalian sebuah forum. Saya kasih podium kalian untuk membantah, untuk berargumen, membuktikan yang sebaliknya terhadap saya. Silakan. Ya. Besok kayaknya saya harus bikin lagi ini prove me wrong itu ya kayaknya ya, harus bikin juga ya. Oke, kita kasih naik ada
Edo Kuwaci, coba Edo Kuwaci. Silakan Edo Kuwaci. Chat apa ini? Ya, Edo Kuwaci, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Saya Kristen bang. Anda Kristen? Ya turunkan aja. Kenapa Anda mengajukan permintaan naik? Terus setelah naik Anda bilang turunkan saja. Berarti saya blokir saja Bang. Saya blokir saja. Kita Jangan blokir lah. saja deh. Ya, kita blokir saja deh nih. Udah naik, turunkan saja. Aneh. Iya, aneh sekali. Anda naik, setelah naik sini turunkan saja. Buat apa Anda naik? Anda kayak Muhammad sama Allah, kurang kerjaan. Kok bisa Bang katakan Muhammad dan Allah kurang kerjaan? Iya, karena Allah pernah menurunkan satu ayat, lalu dibuat Muhammad lupa, lalu diganti ayat yang serupa. Iya, ada itu. Diturunkanlah ayat kepada Muhammad, lalu dibuatlah Muhammad lupa ayat itu. Lalu diganti lagi dengan ayat yang serupa. Gimana ini? Oke, ini naik lagi nih Ibrahim Jeki. Ya, silakan Ibrahim Jeki. Ya, silakan Ibrahim Jeki. Ini kalau dari nama-namanya sih Muslim nih. Kita membahas isu yang lagi hangat ya. Atau terserah kalian membahas apa. Ya, Ibrahim Jeki, Muslim Bang. Muslim ya. Muslim. Senyum lah Bang, senyum dulu Bang, smile. Nah, gitu kan enak. Silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Silakan. Iya. Yang disampaikan Nah, apa yang mau Anda itu sampaikan? tentang Nabi Muhammad yang dikatakan Tuhan dong. Sebab dalam Islam tidak ada pernah orang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, Rabb. Itu yang saya pertanyakan sekarang ya. Ya, kalau begitu Anda berdebat saja dengan muslim-muslim yang pernah naik ke sini yang mengakui itu, Bang. Coba saya tanya dulu, Bang. Emang Yang pertama definisi itulah kan. definisi Rob itu apa sih? Nah, Rabb itu kan Tuhan. Kata bahasa Rob itu Indonesianya. bisa nggak ditujukan kepada manusia? Yang tidak bisa lah. Nggak bisa, makanya saya bilang orang Islam makanya kayak begini semua. Bang, di dalam Quran Manusia itu paling tertinggi dikatakan orang itu hanya Tuhan, bukan Tuhan. ya, masalahnya Anda bacanya pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab. Itu masalahnya. Quran itu tidak ditulis pakai bahasa Indonesia. Quran itu ditulis bahasa Arab, betul? Ya, Di dalam Quran tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan. Yang ada kata Rob. ya. Nah, kata Rob itu dalam Quran ditujukan juga nggak kepada manusia? Tidak ada pernah kata Rob itu Ada di dalam surat Manusia Yusuf tuh. ayat 23. Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika itu sebagai Robbi. Muslim itulah. Itu udah bosan itu kajian itu, Bang. Kajian itu udah bosan Tidak. sekarang. Yang jadi pertanyaan saya macam ini lah kan. Sebab dalam Islam itu saya dengar lah kan, ada juga mengakui Nabi Muhammad itu Rob, itu masalahnya. Nah, jadi Iya, kadang-kadang itu dalam yang masyarakat mengakui itu, banyak- Bang. Yang banyak yang menyesatkan. bukan Soalnya apa? menyesatkan. Kan Yang kadang-kadang dia mengakui mengaku. itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang Islam terpelajar. Justru sebab itu kadang-kadang dia mengakui dia orang tasawuf lah, orang apalah. Nah, jadi itu. Jadi yang permasalahannya itu Islam tuh tidak pernah menganggap Nabi Muhammad itu rasul yang ada. Perintah Rasulullah Allah. Bang, yang Jadi kalau menjadi dikatakan masalah Nabi Muhammad itu Rob, yang menjadi bukan masalah gitu. Anda tidak Nah, tahu jadi kebanyakan definisi Rob itu apa. Itu yang jadi masalah. Ya Arab itu kan Tuhan. Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Iya, tapi dalam Al-Quran Yusuf Yang disem- menyebut yang disem- seorang yang manusia disembah sebagai oleh manusia Robnya. ini. Di dalam Al-Quran Yusuf menyebut suami Zulaika sebagai Robnya. Nah, bingung. Coba bacakan hadisnya lah. Sebab itu tuh kadang-kadang Al-Quran dalam Al-Quran ya. Coba bacakan Al-Qurannya lah, hadisnya lah. Di dalam Al-Quran Nabi Yusuf berkata, Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa maksudnya Rabbku yang telah memperlakukan aku dengan baik? Yaitu suami si perempuan itu yang menggoda si Yusuf untuk tidur bersama dia.
Jadi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Robnya. Kenapa disebut sebagai Robnya? Karena suaminya itu adalah orang yang memimpin dia, orang yang mengendalikan dia, orang yang mengatur dia. Seperti itulah posisi Muhammad di dalam agama Islam. Allah adalah Robnya umat Islam, tetapi Muhammad juga Robnya umat Islam. Itu sudah diakui oleh pakar-pakar agama Islam. Anda udah tahu apa? Bukan gitu, masalahnya yang mengaku tadi itu mungkin dia tidak mempelajari sedalam-dalamnya tentang Arab tadi. Kok nggak memperdalami? Justru yang mengatakan itu adalah seorang ahli mantik. Dan yang mengakui bukan satu dua, seorang ustadz-ustadz besar yang mengakui itu. Belum ada sejarahnya lagi Islam mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan Arab, belum ada sejarahnya lagi. Iya, kalau belum ada, saya belum ada itu akibat Anda selama ini nontonnya ngadu ayam. Sering saya dengar edisi apalah kan yang memperming membuatkan supaya Islam tuh jadi kacau, jadi macam itu kan. Bukan supaya jadi kacau, supaya Islam menyadari bahwa mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Bang Ibrahim Jeki, coba ya Bang ya, dengerin Bang. Kalau seseorang mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, dikendalikan kepada hawa nafsunya, siapa yang menjadi robnya orang itu? Allah atau hawa nafsunya? Itu yang menataati yang ditanya itu kan, yang ditanya bukan itu. Misal ada seseorang namanya taruhlah Udin. Si Udin ini tidak patuh kepada Allah. Si Udin ini patuhnya kepada iblis. Si Udin ini tidak mengikuti Allah tapi mengikuti iblis. Berarti siapa yang jadi robnya si Udin? Ya hawa nafsunya tadi lah. Tapi itu orang sesat, bukan orang benar. Enggak, siapa yang jadi robnya dia? Ya robnya tadi orang sesat tadi. Kalau orang sesat tadi bisa robnya semacam berhala segala macam. Itu kan namanya orang sesat. Iya, dia menjadikan iblis sebagai robnya karena dia mengikuti si iblis itu, betul? Sama seperti umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya karena umat muslim mengikuti Muhammad. Itu makanya dikatakan itu orang umat muslim itu tidak mengikuti Allah. Tenang, sebentar. Umat muslim itu tidak mengikuti Allah. Umat muslim itu mengikuti Muhammad. Bahkan Allah mengikuti Muhammad. Gimana Anda itu? Nah, bukan. Itu yang salah, itu yang salah framing itu di situ kan dikatakanlah orang Ibrahim Islam mengikut Nabi Muhammad. Yang diikuti Nabi Muhammad dan diikuti umat Islam itu perintah Nabi Muhammad yang berdasarkan daripada Allah. Itu yang diikuti bukan Nabi Muhammad dituhankan. Baik, sekarang saya tanya, menurut Allah darah itu haram nggak dikonsumsi? Haram. Haram. Menurut Muhammad? Haram juga ya. Halal gimana? Menurut Muhammad darah itu kalau diminum, darahnya dia kalau diminum orang masuk surga. Gimana? Makanya saya bilang umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai robnya. Bahkan Allah saja tidak didengar oleh umat muslim. Karena umat muslim lebih patuh, lebih taat kepada seorang manusia ketimbang kepada Allah. Bahkan Allah saja ngikutin Muhammad. Gimana? Jadi Tuhannya Allah itu ya Muhammad itu Tuhannya. Gimana? Jadi kalau bawa framing itu memang kok framing, Bang Jeki. Dengerin ya, Bang Ibrahim Jeki, dengerin. Benarkah istrinya Muhammad sendiri berkesaksian bahwa Allah begitu sigap, begitu cepat kalau menurutin hawa nafsunya Muhammad? Allah itu sangat gesit, sangat cepat dia kalau menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Tuhannya Allah ya Muhammad juga. Allah itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad. Gimana? Mana ada ini? Coba Anda bantah saya, silakan. Siapa Muslim yang bisa membantah saya? Itu kemantahan. Cuman kita kan pertimbangkanlah baik-baik kan gitu kan. Jadi kalau kita framing semacam tadi itu kan sebab hadis itu turunnya kan ada sanad-sanadnya, ada dasar-dasarnya turunnya. Oke, jadi itu pelajar juga tentang oke. Apakah Anda tahu bahwa Aisyah berkata bahwa Allah begitu sigap, begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya Aisyah itu kan orang biasa juga. Yang ditanya bukan itu. Apakah Anda tahu? Gini. Oh, berarti Aisyah sesat. Ya. Sesat.
Oke, coba buat pengakuan Anda. Berarti Aisyah sesat, betul? Ya kalau dia mengatakan macam itu berarti dia sesat. Betul, dia mengatakan demikian bahwa menurut dia Tapi dia Allah sesat. Sebab di zaman itu, di zaman Nabi itu ada anak-anak maka dia mengatakan gitu. Baik, jadi istrinya Muhammad yang bernama Aisyah adalah orang sesat, betul? Bukan begitu, Edes. Bukan begitu. Nah, sekarang orang bukan sesat. begitu, tadi Dia begitu, manusia, sekarang kan bukan. manusia biasa. Saya tidak dengar. Dia manusia biasa. Manusia Saya tidak ada tanya sesatnya, ada gini, benarnya. Ibrahim Jeki. Saya tidak Itu tanya masalahnya dia ketika itu. kecemburuan dia. Gini, saya tidak tanya dia itu manusia biasa, manusia Wonder Woman. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, betulkah statement dia bahwa Tuhannya Muhammad begitu cepat menuruti hawa nafsunya? Salah dia. Iya. Ya ulang lagi kembali. Ada tamu. Aisyah berkata bahwa Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Jadi Allah itu tidak lain tidak bukan kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Tuhannya Allah itu ya Muhammad, gimana? Orang Muhammad perlu apa saja langsung Allah menurutinya. Itu kata Aisyah. Aisyah yang bilang begitu, istrinya sendiri. Apakah ketika dia menyatakan yang demikian itu berarti dia sesat? Macet. Makanya sesat lah. Gimana? Dia sesat lah. Sesat. Kepada manusia Aisyah. biasa, manusia Sesat. biasa. Sesat. Namanya orang lagi cemburu, lagi panas-panasnya, pastilah ngomong dia yang bukan yang nggak patut diomongkannya. Oke, berarti kurang ajar ya Aisyah ya? Bukan kurang ajar, bukan begitu. Dia manusia tuh, termasuk di sini masuk kita semuanya nih kan. Ada kalanya sesatnya, ada kala benarnya. Bukan semuanya dia disalahkan, tidak ada, bukan begitu. Oke, baik. Berarti Cuma Anda cuma satu tuh. berarti Anda mengakui bahwa Aisyah sesat, oke? Contoh macam Enggak, tadi lah, jangan dulu Edes sebentar. katakan, Ibrahim Jeki biar enak kita. Berarti Anda mengakui bahwa Aisyah adalah orang yang sesat. bukan orang sesat. Itu Sekarang salah bukan satu sesat, tadi yang sesat. Tadi sesat, sekarang bukan sesat. Sekarang sesat, sekarang bukan. Yang salah itu bukan Islam. Yang saya katakan sesat itu bukan semuanya. Mungkin ditentang itu satu permasalahan. Oke, dalam hal itu Aisyah sesat. Iyalah. Iya, baik, ayo akui. Ayo buat pengakuan sekarang. Saya mengakui. Ya Romel lah macam tuh. Nggak berani. Aduh. Oke lah, Pak Ibrahim Jeki, jangan dipaksakan lah ya. Intinya, saya sudah menyampaikan kepada Anda dalil-dalilnya secara kaidah bahasa bahwa Robnya umat muslim itu adalah Muhammad. Bahkan Robnya Allah ya adalah Muhammad. Kenapa? Karena Allah itu kerjanya tidak lain tidak bukan nurutin hawa nafsunya Muhammad. Kata siapa? Bukan kata Edis TV, kata Aisyah istrinya Muhammad sendiri. Ya. Oke. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau Anda menuruti hawa nafsu Anda terus, maka Anda disebutkan oleh Al-Quran menjadikan hawa nafsu Anda sebagai Tuhan. Betul? Ya. Nah, begitu juga Allah selalu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Allah menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Gimana? Duh, malah ketawa gimana? Logis nggak penjelasan saya? Ya logisnya masuk akal sama Edis sama umat Islam nak masuk itu, Des. Iya, karena umat Islam sering benturin kepalanya ke ubin. Gimana mau masuk akal? Malah ketawa. Jadi premen-premen Edis itu katakan lah kan. Edis belajar. Saya dengar selama ini Edis apa, kan? Saya tidak sering juga saya apa nih kan. Sering saya nengok-nengok ini kan. Cuman saya kan mau naik juga kan, jarang saya naik kan. Dulu pernah naik tapi nggak bisa masuk juga kan. Makanya sekarang saya bilang lah. Apalagi kadang-kadang kan macam ada yang mengaku-ngaku ini dari tasawuf lah, mengaku iya kan semuanya kan. Itu saya heran kadang-kadang kan. Begini, Ibrahim Jeki. Kalau kita berbicara, kita harus punya dasar atau punya dalilnya, betul? Iya. Betul? Coba, di bagian mana pernyataan saya itu yang tidak benar? Jangan cuma ngomong nggak benar saja, gampang kalau cuma begitu. Buktikan ketidakbenarannya secara kaidah bahasa, begitu. Saya tidak mengatakan bahwa umat muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta langit dan bumi, tidak.
Umat muslim tidak pernah menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta, tetapi umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Sama seperti orang yang membuat hawa nafsu sebagai Tuhannya. Itu bukan berarti dia membuat hawa nafsu sebagai sang penciptanya, tidak. Bahkan ada orang-orang yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Dia tidak menganggap iblis itu sang pencipta, tidak. Tetapi dia jadikan iblis itu Tuhannya. Itulah yang dilakukan muslim kepada Muhammad. Bahkan tidak ada yang lebih, dengarkan, tidak ada yang lebih mempertuhankan seorang manusia di muka bumi ini selain daripada umat Islam. Contoh, banyak orang mempertuhankan Sai Baba, banyak orang mempertuhankan siapa Mukidi dan lain sebagainya. Tidak sampai saya dengar berita mereka minum kencingnya Sai Baba. Tidak sampai saya dengar mereka berebutan air ludahnya Sai Baba. Cuman orang Islam lah yang rebutan ludahnya Muhammad. Ludah Muhammad, membawa barokah ini ludah Muhammad. Jadi umat muslim itu telah mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Coba kalau ada cucu Rasul, orang mengaku cucu Rasul, turunan Muhammad. Umat muslim langsung, ini tangan Rasul. Nih, cucu Rasul, cucu Rasul. Itu. Kalian mengkultuskan Muhammad dan keluarganya. Itulah yang umat muslim lakukan, makanya saya panggil kepada kalian. Keluarlah kalian daripada kesesatan. Itu penghormatan. Bang, kalau penghormatan, ini contoh penghormatan. Orang lewat, kita hormat, kita respect kepada dia. Tapi kalau kencingnya kita minum, ludahnya kita rebutin, keringetnya kita ambil jadi parfum, itu bukan penghormatan, itu pengkultusan. Gimana? Anda bisa nggak contoh gini, presiden lewat. Sebentar, presiden lewat. Anda memberikan posisi badan yang hormat. Anda duduk yang bagus, santun di hadapan seorang presiden. Bicara juga yang santun. Tapi kalau presiden kencing, Anda tampung. Kencing, Pak Presiden. Minum. Wah, enak kencingmu, Pak Presiden, enak. Itu bukan lagi menghormati, tetapi itu sudah mengkultuskan. Nah, itulah yang umat muslim perbuat sama Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penyembah Muhammad. Gimana? Itu sekadar penghormatan. Jadi itu tuh bukan disuruh pula pada umat Islam yang lain. Sekarang saya tanya, kencingnya Muhammad diminum nggak? Nggak ada umat Islam yang minum. Coba dengarkan saya. Nggak ada umat Islam yang minum tuh. Nggak ada diminum tuh. Tidak ada, makanya. Itu kalau yang minum tuh jangan dibawa ke nama Islam. Itu penghormatan, bukan jatuhnya bukan Islam. Tidak ada orang Islam yang minum. Tidak ada minum kencing Muhammad. Baik, sungguh nekat yang luar biasa ya. Baik, selama Anda jadi orang Islam, Pak Ibrahim, Anda tidak pernah dengar kencingnya Muhammad diminum? Tidak pernah saya minum kencingnya itu. Bukan Anda kan nggak hidup sejaman dengan Muhammad. Ada Muslim nih, Islam nih kan banyak Islam yang ada nih kan. Iya, itu begini. Itu kan cerita sanatnya semasa kejadian itu. Bukan giliran. Berarti makanya saya bilang sudah waktunya umat muslim membuang hadis-hadis ke tong sampah. Saya heran loh sama kalian ini. Kalian percaya hadis, giliran ditunjukkan isi hadis kalian bilang itu kan misinya, itu kan. Gimana? Di dalam cerita itu sama dengan itu di dalam literatur Islam, kencingnya Muhammad itu diminum. Bahkan orang yang meminum kencingnya Muhammad katanya tidak akan sakit perut untuk selama-lamanya. Coba cari hadis berapa orang yang minumnya kencingnya itu. Baik. Atau ada perintah lah. Baik, apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Pernah saya kudo. Waduh, ada musiknya ini yang saya tidak senang ya. Kencingnya Muhammad itu diminum, perhatikan. Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya pernah kencing berdiri satu kali. Alasannya dua. Pertama, Sebentar ya. Apakah kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Sabar nih. Ini banyak ulama yang mengatakan Muhammad itu kencingnya diminum. Perhatikan. Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, sering Nabi, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam, Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bencana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW.
Ditanya wahai Ummu Yusuf, melihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin, ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah gak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Minum kencingnya Muhammad, bukan satu dua. Riwayat yang menyebutkan kencing Muhammad diminum. Makanya saya bilang, umat Islam itu adalah umat pengkultus manusia, namanya Muhammad. Mana? Ada perintah kan ada. Ya memang diperintahkan untuk mengkultuskan, untuk mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang kalian ini Ya, adalah satu perintah kaum, kencing tadi kan satu ada. kaum yang terjebak kepada pemujaan pengkultusan Muhammad. Itu penghormatan, Edis. Ya sudah, belajar lagi Bahwa agama Nabi Islam. Muhammad- Belajar lagi agama Islam nanti. Saya kena kasih naik yang lain dulu ya. Oke? Oke. Baik, terima kasih Pak Ibrahim Jaki. Ya, ini tujuan channel ini juga adalah apa? Menyadarkan orang-orang Islam. Karena selama ini tidak ada yang memberitahukan kepada mereka, kamu itu ada di jalan yang sesat. Kalau ngomong Kristen berada di jalan yang sesat, nomor satu. Justru Kristen itu sudah berada di jalan yang benar. Kalian itulah justru yang berada di jalan yang sesat. Ya, yuk silakan. Silakan ya muslim-muslim, saya beri kalian kesempatan untuk naik. Buktikan sebaliknya bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Kita kasih naik ada Bang Oris. Oke, Bang Oris terpental. Kita kasih naik ada Sainul. Sainul. Ya, silakan Sainul, nyalakan kamera selamat Anda. malam Idis. Selamat malam Sainul, silakan nyalakan kamera. Oke, saya nyalakan kamera. Kok Oke, gelap-gelapan, sudah nyalakan, Bang? kan? Ya. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti kalau gelap-gelapan, Aku sebentar sudah lagi Anda jadi memang nabi. Kamera aku memang gelap kayak gini. Bukan masalah kamera Anda gelap, masalahnya tempat Anda tidak dinyalakan lampunya. Lah itu kamu matanya nggak lihat itu lampu? Hah? Marah dia. Iya, Marah-marah coba katanya. coba lampunya itu jangan yang sebelah sana. Geser yang di bawah lampu itu biar Yang di terang. sini ding-ding mana ada lampu. Kamu itu ingin menang sendiri kalau ngomong kayak binatang. Coba geser dulu lampunya, atau Anda duduk di bawah lampu biar nggak gelap-gelapan. Kalau Anda sudah Iya, mau jadi terus orang kamu- Islam, jangan bukan. maksakan diri lah, Sainul. Ya enggak, kalau lampu ntar aku terang mau diapain? Masalahnya Anda tidak jelas, wajah Anda gelap. Ya, ntar kalau jelas mau diapain? Sama Bukan aja masalah, kan mau- bukan masalah mau diapain. Begini loh, kita kan Ah. lihat nih, tempat saya kan terang nih, betul. Iya, masalahnya kan karena Ya udah, keadaannya silakan lah, kayak silakan, gini. silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Ya, aku mau menyampaikan dengan kamu itu ngomong itu jangan selalunya menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Menjelek-jelekan. Menjelek-jelek. Coba. Di mana saya menjelekkan Muhammad? Di Mulutnya mana? itu kamu kayak babi mau makan cacing. Kayak babi makan cacing. Cacing. Sungguh nekat yang nyata. Nekatnya. Ya udah, coba tunjukkan di mana saya menjelek-jelekkan Muhammad. Tunjukkan satu. Ya. Kalau ada umat muslim bisa membuktikan karena saya kamu hanya itu menjelek-jelekkan, biar orang memfitnah, itu, biar maka banyak yang saya masuk terjun Kristen, dari mau Monas. kayak Silakan. gitu. Silakan. Ya lompat sampai kapanpun kamu mau melompat ya melompat dari Monas itu. Melompat mana yang saya jelek-jelekkan dari Muhammad? Tunjukkan satu. Ya banyak. Kalau satu-satunya mau Banyak diperinci itu memang satu. banyak. Kalau banyak nanti kita nggak punya waktu. Ah. Tunjukin satu aja. Ya kamu kan barusan katanya orang ngomong kencingnya Nabi Muhammad inilah itulah. Betul nggak kencingnya Aku kan Muhammad mulai tadi diminum? nonton kamu punya. Mulai tadi aku nonton kamu. Iya, anunya, betul atau liatnya. tidak kencingnya Muhammad diminum? Ya kalau bagi yang minum ya memang mungkin lah betul. Karena Terus aku di mana belum saya pernah minum, kan. menjelek-jelekannya? Ketika kencing Muhammad betul-betul diminum dan saya mengatakan yang demikian, lalu di mana saya menjelek-jelekannya? Di mana saya memfitnahnya? Ya kalau kamu itu karena ngomongnya itu ingin menang sendiri. Kok Kalau ingin orang menang ntar ngomong sendiri? kayak gitu, Gimana sih? Gitu. Kamu itu ngomongannya itu Tadi memang kamu ngam, bilang bahwasanya saya menjelek-jelekan. Iya, Sekarang beda karena lagi. kamu itu kalau ngomong itu percis omongannya itu kayak babi mau makan cacing itu. Babi makan cacing. Ini makin haluria kamu ah. Ya kamu di bawah biar saja. banyak orang yang anu. Kayak babi makan cacing. Kamu. Maksudnya emang lu pernah lihat babi makan cacing?
Sungguh nekat yang nyata mereka ini ya teman-teman ya. Oke, baik. Kita kasih naik ada Bang Oris. Bang Oris. Oh, salah. Saya pencet Bang Oris, naiknya LA. Ya, LA, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya kan? LA. Selamat malam Pak LA. Saya mau tanya dulu nih kepada Anda nih. Anda seorang Muslim atau Kristen? Saya sudah melampaui Kristen dan Muslim. Melampaui. Di KTP tertulis apa? Islam. Islam. KTP. Gitu. KTP. Artinya Anda seorang Muslim, begitu? Iya, KTP. Kenapa Anda katakan KTP? Orangnya bukan Islam lagi? Ya, Islam kan kalau udah selamat. Terus nih, Menurut gimana sih? Kang Edi, selamat itu yang bagaimana? Sebentar. Anda ini merasa diri Anda seorang Islam nggak? Islam KTP. Oke, baiklah. Apa yang mau Anda sampaikan? Memang ngomong sama orang Islamnya agak jelas, kalau agak ini. selamat, untuk keselamatan kan dia belum tahu, belum pernah ke sana. Itu Muhammad kan hanya pernah ke sana? Ya nggak tahu juga. Gini, Nggak tahu saya. begini. Saya Makanya ikut fungsi daripada kajian ini kita melakukan yang namanya pengkajian. Ya, Manusia itu kan diberi akal, manusia itu diberikan pemikiran supaya manusia itu dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang telah diperiksa secara seksama itu, betul? Ya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad itu menurut saya pribadi adalah rasa yang sifat terpuji yang Ditanya ada di Muhammad dalam ada di mana? Anda malah menjelaskan Muhammad siapa? Muhammad. Di dalam diri. Gini, tenang. Di dalam Muhammad diri, anaknya, setiap dengar. orang Muhammad itu manusia bukan? Nama. Bukan manusia. Ya nggak tahu. Ya Nggak tahu. Yo nggak tahu. Kok tanya saya? Ya kalau di buku itu di kitab ada namanya Muhammad di kitab yang tertulis. Di dalam Sedangkan Al-Quran dikatakan makana, dengar, makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian, tetapi dia itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Ya, di kitab Berarti menurut ayat itu dia seorang manusia nggak? Ya manusia. Nah, dia ada di mana sekarang? Sebentar toh. Menurut saya itu kan utusan. Muhammad itu kan utusan. Manusia. Yang di mana dia diutus. sekarang? Loh, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama Kang Edi, kita sama-sama manusia menjadi utusan bukan? Berarti kita Muhammad? Bisa jadi Muhammad. Bisa jadi. Berarti kita Muhammad. Enak kalau Muhammad itu tahu nggak dalam Al-Quran? Perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya, betul? Itu kalau di Nah, gimana lagi sih Anda ini? Di dalam Al-Quran, Muhammad itu diberikan hak istimewa. Perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad kalau Muhammad mau, betul? Tanpa mahar, tanpa mas kawin, betul? Di masanya mungkin bisa jadi seperti itu. Tadi katanya kita Muhammad, sekarang kita bukan Muhammad. Aduh. Kamu nggak mau tak kerucutkan di sela terus kok. Ya silakan. Kalau kita adalah utusan yang notabene adalah semua manusia ini utusan, bahwa di dalam diri kita ada Ahmad, ada sifat-sifat yang terpuji, itulah yang harus kita sifati dari sifat Muhammad, bukan orangnya, bukan kelakuannya. Jadi jadi yang menjadi nabi dalam agama Islam siapa? Nah, sedangkan Yesus sendiri juga begitu. Hanya lewat aku engkau bisa masuk dalam surga. Nah, tenang. Anda ini Islam gak usah lari kemana-mana dulu. Dengar. Ditenangkan. Gini. Yang mau saya tanya begini. Yang Muhammad yang kalian yakini sebagai nabi, yang lahir daripada Aminah, yang dilahirkan oleh Aminah, itu sekarang ada di mana? Ya sudah nggak ada orangnya. Dikubur, betul? Ya dikubur lah. Berarti Anda mengikuti manusia dalam kubur, betul? Ya saya nggak mengikuti. Berarti Anda bukan pengikut Muhammad? KTP saya Islam tapi kan bukan. Aduh, makin gak jelas. Oke lah, dibawa dulu lah. Makin gak jelas nih Anda ini. Aduh, makin gak jelas. Kadang-kadang aku pengikut Muhammad, kadang-kadang bukan pengikut Muhammad. Ada saja. Oke, kita kasih naik ada Lan Inanam. Coba Lan Inanam.
Lan Inanam ya. Selamat malam Lan Inanam. Ya, malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Kenapa Edis? Aku rasa sih enggak payah lah, sebab saya tidak mau jadi ahli agama macam begitu. Oke, Jadi baiklah, kerja dibawa macam dulu ya jadi Bang ya. itu, Kalau aku begitu, salah. dibawa dulu Bang, dibawa dulu Bang. Anda nggak ngerti aturannya dalam sini ya. Teman-teman sekali lagi saya umumkan ya. Ini adalah sebuah wadah, sebuah tempat, sebuah forum yang menjadi tempat supaya kita itu berdiskusi atau berdebat bahkan antara saya yang Kristen dan Anda yang Muslim. Silakan kalau Anda tidak setuju atau ingin membalikkan yang sebaliknya yang saya katakan. Silakan. Saya berikan kalian panggung dan kesempatan. Yuk. Kita kasih naik ada Melisa. Oke, sabar sebentar. Melisa Sihombing. Coba kita kasih naik nih. Melisa Sihombing. Ya, silakan Melisa Sihombing, nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Ternyata pria. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Gimana nih Bang caranya Bang? Saya undang dari sini ya Bang ya. Tuh. Siap, siap. Ya, Melisa Sihombing, saya tanya dulu Bang, Abang Islam atau Kristen? Izin Bang, Kristen Bang. Ada ingin menyampaikan saran sedikit Bang. Silakan. Bang, boleh nggak Bang kita buat, ini kan forumnya khusus Islam sama Kristen. Ya. Boleh nggak kita buat forum lagi khusus sesama Kristen, berbagi ilmu gitu Bang? Kan kami juga banyak dapat ilmu dari Abang tentang hal-hal yang belum kami ketahui juga tentang Kristen. Dan Tadi siang udah? banyak sebenarnya yang pengen Barusan kami tadi tanyakan juga ke Abang. Ya Bang? Barusan tadi siang saya membuat polling. Tadi siang Abang nonton? Oh, enggak nonton Nah, tadi siang. pantes. Tadi siang saya live. Saya buat sebuah polling. Pollingnya begini. Apakah yang kalian ingin supaya Edis TV lakukan? 1. Menyadarkan orang Islam. B. Menyadarkan orang-orang Kristen yang awam. Nah, jawabannya memang bermacam-macam. Ada A, bahkan ada yang bilang C katanya. Begitu Bang. Tapi Bang. memang benar. Salah satunya kemarin itu saya bilang masalah penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di sorga. Makanya saya bilang kemarin berarti orang tersebut tidak waras lagi. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa Bapa di sorga menyalibkan Yesus? Siap. Apa? Oke Bang. Apa suara yang terdengar dari sorga ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Salibkanlah dia, itu gitu. Tidak. Dengarkanlah dia. Nah, orang yang tidak mau mendengarkan Yesus itulah malah yang menyalibkannya. Siap, Gitu. siap. Itu sudah saya buat Bang tadi siang videonya, makanya silakan mampir ke beranda saya. Lihat Siap. beranda saya, di beranda saya itu ada info tentang saya, itu ada beranda itu. Klik aja itu. Nah, di situ ada link Siap, atau Bang, tautan YouTube, semua ada di situ. Sudah saya jelaskan Oke, Bang. begitu rupa Bang, begitu. Siap. Oke, tapi tetap Bang, besok kalau sudah ada rumah apologet, sudah jadi, rencananya mau seperti itu Bang. Ada program begitu. Oke Bang. Gitu. Oke, begitu ya Bang ya. Oke, Bang. Melisa Siombing. Iya, Bang. Sama-sama Makasih banyak, Terima kasih, Bang. Sama-sama Oke, Bang. Bang. Shalom. Saya turunkan ya Bang ya. Shalom, shalom. Oke. Saya turunkan. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Coba kita kasih naik ada Yongki. Ya, silakan Yongki. Oke, terpental ya Yongki ya. Kita kasih naik selanjutnya ada sebentar. Kita kasih naik ada Clavius. Ya, silakan Clavius, nyalakan kamera Anda. Salah pencet Bang. Salah pencet. Nah, salah pencet lagi. Baik, saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya. Saya umumkan. Ini forum tanya jawab Islam dan Kristen. Saya sebagai Kristen mengundang kalian yang muslim-muslim yang tidak setuju dengan saya atau ingin membalikkan argumen saya, silahkan. Ya.
mengenai tema-tema, karena banyak ini orang komen-komen di bawah, mengenai tema yang kemarin kita bahas, mengenai penyaliban, itu sudah saya bahas tadi siang. Tadi siang saya sudah live, sudah membahas itu. Mau diulangin lagi atau bagaimana? Makanya ditonton dulu, itu sudah saya upload di YouTube saya. YouTube saya itu ada di mana? Ada di beranda saya. Nih, saya kasih tunjuk di mana ada YouTube saya. Nih. Coba kalau misalnya kalian mampir ke profil saya, ini profil saya nih yang ada di TikTok, ya. Di sini kan ada info lengkap tentang saya. Nah, ini saya sudah membuat website. Walaupun website gratisan, ya. Nah, silakan saja ketik website ini. Nah, di website ini ada link YouTube saya, link TikTok saya. Klik saja di situ, sudah saya simpan. Info tentang saya semua ada di sini. Tap saja ini, klik. Ya. Biar kita pengajarannya tidak berulang-ulang supaya kita maksimal, teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Cilok Ngokos. Ya, silakan Cilok Ngokos. Cilok Ngokos, silakan. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Jangan ngambek, Bang. Kalau naik jangan ngambek. Mentang-mentang Anda muslim terus nggak punya jawaban apa-apa lagi, jangan ngambek, Bang. Halo? Ya, halo. Ya, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ayo, silakan. Silakan. Bisa nyalakan kamera biar saya bantu dari sini tuh, udah saya bantu. Meninggal dunia. Baiklah, kita kasih turun ya. Oke, kita kasih naik ada Jo Dusun Tinagas. Jo. Ini followersnya lumayan besar nih Jo ya. Ada 10.000, pikir saya 100.000. 10.000 ya masih standar. Ya, silakan Dusun Tinagas, nyalakan kamera Anda. Ya, shalom Bang, shalom. Shalom. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda naik kemari, silakan nyalakan kamera. Ya, silakan. Ya, apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Anda Kristen atau Islam? Nah, macet. Oke lah ya, Anda macet, Bang. Perbaiki dulu sinyalnya. Oke, kita kasih naik ada Victor 02. Ya, Victor 02, silahkan nyalakan kamera Anda. Di kamar mandi. Apa? Jangan dulu. Jangan dulu. Gimana sih orang-orang ini naik tapi? Aduh. Anda naik tapi nanti dulu gimana? Sweet go. Ya, silakan Sweet, nyalakan kamera Anda. Apa? Halo Sweet. Halo Bang Edis. Ya, halo, silakan Sweet, nyalakan kamera. Bantu Bang. Baik, saya kirim permintaan dari sini ya. Sudah di layar, silakan diterima. Sini. Gimana nih? Gimana Bang? Kok nggak nyala nih? Lelah saya. Oke, baik, Sweet, silakan. Ini berdua ini sama suami kan? Bukan. Ini ponakan saya. Ponakan saya mau nanya-nanya nih. Ponakan Muslim. Iya, betul. Nah, silakan. Mau nanya apa? Sini nanya aja, nggak apa-apa. Ponakan seorang Dia Muslim. katanya, iya, abang saya Muslim, tapi Muslimnya ya cuman Muslim KTP doang. Iya, bahkan saya sarankan supaya yang jadi Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, jangan mau nanya apa? Sebentar. Dia Bang gini, di sini kan kita aja dia ibadah, tapi orang tuanya ngelarang.
Padahal mereka itu nggak menjalankan ibadahnya gitu, cuma statusnya aja. Oh iya. Jadi banyak sekali orang Islam seperti itu. Karena dia tahu bahwa sholat itu adalah kegiatan yang sangat melelahkan dan membuang-buang waktu. Iya, karena dia tahu itu. Ngapain sholat-sholat? Lagi panggil sholat, ini bentar sholat, bentar gini, suruh gini lagi, besok gini lagi, besok gini lagi. Capek. Coba tanyain dia, kenapa nggak sholat? Karena capek. Betul nggak? Coba kamu kenapa nggak sholat? Coba abangnya nanya kenapa nggak sholat? Iya, Malas katanya, Bang. Iya, malas itu kan apa? Malas itu kan karena sholat itu bagi dia tidak ada gunanya. Begitu. Bang, kasih masukan dong gimana supaya dia itu kan sebenarnya dia pengen Sering-sering nonton Edis TV aja. Masukan saya sering-sering nonton Edis TV. tuh sering-sering tuh nonton abangnya. Jadi gini Bang, ini ada keponakan saya ini, abang saya itu nikah sama orang Padang. Nah itu juga ya karena ya itu biasa namanya karena cinta. Jadi abang saya ikut muslim, tapi cuman statusnya aja muslim, tapi nggak pernah menjalani sholat. Iya, memang banyak seperti itu. Sholatnya gimana? Sholat Jumat. Masukannya gimana Bang? Keponakan saya ini? Masukannya sering-sering nonton Edis TV. Begitu. Dia kalau menonton abangnya dia ini masih nggak mau, katanya itu takut nanti dimarahin mama katanya gitu. Bila perlu ajak mama sekalian nonton bareng. Gini loh, alasan itu harus ada. Kenapa marah? Apakah dengan mengatakan kebenaran membuat seseorang menjadi marah? Berarti itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, begitu loh. Kalau saya katakan tentang Muhammad yang benar, kenapa Anda marah dengan saya? Bukankah yang saya katakan terhadap Muhammad itu adalah benar? Gitu loh. Bukankah umat muslim berbondong-bondong pergi ke Arab menciumi batu di sana? Itu kan benar. Begitu. Jadi maksud saya begini, bedakan marah yang beralasan dengan marah yang tidak beralasan. Coba buktikan apa yang membuat seseorang marah. Apakah yang saya katakan terhadap Muhammad adalah fitnah? Itu sudah saya berikan tantangan itu. Dan tidak ada satu orang muslim pun yang bisa membuktikan yang saya katakan fitnah. Ya, karena memang saya katakan benar, ada literasinya dalam Quran dan hadis. Begitu. Kamu ada nggak mau tanyakan sama abangnya? Ya, apa tanya? Coba apa pertanyaan yang mengganjal apa yang Anda miliki? Coba tanyakan. Terserah. Terserah. Dia Bang takut sama orang tuanya. Oh ya, saya mengerti itu. Mungkin itu lewat private ya. Kalau lewat begini nanti ketahuan, nanti ibunya lihat. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nanti kalau punya pertanyaan bisa lewat panel saja. Iya. Terima kasih Bang ya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Banyak orang nontonnya pelan-pelan begitu ya. Nontonnya sembunyi-sembunyi seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Jo Dusun Tinagas. Kayaknya tadi udah saya naikkan ini, Jo Dusun Tinagas ini. Tadi sudah saya naikkan belum sih ya? Halo, Jo? Ya, salam Bang, salam. Oh, udah saya naikkan. Tadi macet Bang. Ya, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Ya, saya Kristen Bang. Begini, aku mau tanya sedikit saja Bang. Apa itu? Bagaimana pendapat Abang di sini mengenai Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru itu? Bagaimana Tuhan perjanjian lama itu boleh tukar nama kepada perjanjian baru? Gitu. Tidak tukar nama Bang, tapi penyataan diri. Iya, bagaimana? Namanya kan di perjanjian lama itu YHWH. Jadi di perjanjian baru itu kenapa dia Yesus itu nama Yesus. Yesus itu kan bahasa Yunani. Kalau bahasa aslinya itu Yeshua. Jadi nama itu mengandung nama YHWH itu. Arti dari Yeshua itu sendiri adalah YHWH menyelamatkan. Iya. Jadi Tuhan Yesus adalah pengejawantahan daripada YHWH itu. Justru di dalam perjanjian baru pemerintahan YHWH itu menjadi nyata. Begitu. Iya, itu percaya Bang. Saya semuanya percaya di dalam Alkitab ini. Cuma yang saya bingung ini, nama Tuhannya di perjanjian lama itu YHWH, sedangkan di perjanjian baru itu Yesus, begitu Bang. Jadi agak relate lah. Ya, jadi nama Yesus itu adalah nama YHWH yang menyelamatkan. Ya, sebabkan di mana Ulangan berapa itu?
Sebab nama itu akan selama-lamanya itu. Dinyatakan di ulangan berapa aku lupa. Kalau lupa-lupa ya ngapain ke sini, Bang? Ya itu ya kan Jangan lupa-lupa, Bang. Kalau mau berargumen jangan lupa-lupa. Iya, kan saya bukan juga ahli bidang-bidang Ya, nama di situ, Bang. Kalau kita baca Bible, nama itu bukan seperti kayak kita Joko, Budi, Tono, bukan begitu, Bang. Nama itu nggak sekedar seperti itu, nggak sekedar bunyi. Nama itu memberikan sebuah makna, begitu. Oh iya, iya. Ya, misalnya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu bukan berarti nama bukan seperti itu, tetapi ada di balik nama itu. Pemilik sang nama itu gitu loh. Artinya jangan mempermain-mainkan sang pemilik nama itu begitu loh. Oh iya. Ya aku mau tanya itu aja, Bang. Terima kasih sudah naikkan saya, Bang. Oke, baik, saya turunkan ya, Bang ya. Saya turunkan. Salam. Ya, jadi teman-teman itu belum tahu ya. Saya ini seorang apologet. Saya ini bukan seorang pendeta di gereja atau gembala di gereja yang ditanyain Bible. Tapi itu pun nggak apa-apa. Tugas itu pun juga nanti akhir-akhirnya juga saya ini juga ya. Biar teman-teman ngerti, saya ini ibarat kata. Kalau misalnya kalian ke sebuah kelurahan atau sebuah kantor pemerintahan. Di kantor pemerintahan itu ada bidang-bidang tertentu. Oh, ini bagian bidang ngurusin jalan. Ini bagian bidang ngurusin hutan. Ini begitu juga, teman-teman. Jadi dalam kekristenan itu ada bidangnya masing-masing. Ada yang bidangnya ngurusin pertanyaan-pertanyaan seputar A, pertanyaan seputar B, pertanyaan seputar C, begitu. Nah, bagian saya itu adalah yang kepada orang-orang Islam. Biar teman-teman ngerti ya tugasnya masing-masing seperti itu ya. Tadi siang kita sudah membahas mengenai penyaliban. Kalau teman-teman nonton, siapa teman-teman yang nonton tadi siang di sini? Coba di kolom komentar, coba. Siapa yang tadi siang nonton di kolom komentar? Coba, saya nonton begitu. Coba, sudah saya jelaskan kan? Sudah saya jelaskan. Saya pikir itu adalah tugas gereja. Di gereja ada pendalaman Alkitab seperti itu. Ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Ada Tresno Mangkunegoro ya, silakan. Tresno Mangkunegoro. Ya, silakan Tresno Mangkunegoro. Muslim, Bang. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Mau tanya, Bang. Bang, tapi wajahnya jangan separuh, Bang. Oh iya. Nah, begitu loh, Bang. Kalau Abang dekat-dekatin yang kelihatan cuma jidat doang, Bang. Nah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Mau tanya, Bang. Perbedaan apa Kristen sama Katolik itu perbedaan apa beda apa sama sih, Bang? Ya beda. Ya bedanya apa gimana gitu, Bang? Banyak Bang bedanya. Misalnya kitab sucinya saja sudah beda. Bedanya itu cuman ada tambahannya saja. Tapi selain yang tambahan itu sama. Jadi dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Katolik itu ada Deuterokanonika. Seperti ada kitab Makabe, ini ada tambahan kitabnya. Seperti itu. Tapi Tuhannya sama, Bang, itu, Bang, ya? Iya. Ya itu Tuhan Yesus. Kalau Bang Edis itu Kristen atau Katolik, Bang? Saya bukan Katolik, saya Kristen Protestan. Protestan. Kenapa nggak milih Katolik, Bang? Kenapa tidak milih Katolik? Kalau memang Tuhannya sama. Ya itu sebenarnya struktur organisasi saja sih, Bang. Struktur organisasi dan ada sedikit perbedaan dari yang tajam sampai yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saya di sini tugasnya itu bukan di situ, Bang, bukan di bidang itu. Tugas saya di sini adalah supaya menyadarkan orang-orang Islam dari kesesatannya. Contohnya seperti Anda ini gitu. Anda Islam kan? Ya, Islam, Bang. Alhamdulillah. Anda menyadari nggak bahwa Anda sesat? Alhamdulillah enggak sih, Bang. Sesatnya dari mana ini? Anda tahu nggak bahwa Muhammad itu didapati seorang sesat? Belum tahu aku. Ya pantesan Anda masih Islam. Di dalam Al-Quran, coba tenang Bang.
Di dalam Al-Qur'an kata sesat itu kan sesat itu kan bahasa Indonesia kan? Iya. Bahasa Arabnya sesat itu apa? Apa? Kurang tahu aku Bang kalau saya itu. Kurang Oke. mendalami aku. Waktu Abang mengucapkan Al-Fatihah walad dolin. Iya, Apa arti dolin itu? Dolin. Enggak tahu aku. Kurang tahu aku Bang. Ya saya nggak heran, memang orang Islam kayak begitu Bang. Memang orang Islam itu adalah orang-orang yang senang mengucapkan bahasa Arab, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Itu masalahnya Bang. Ini Bang, mungkin tingkatan ilmunya. Kok Anda masih mau kalau ngeles akan lagi? masih- Bang, jangan ngeles lagi. Ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah, Anda tahu nggak apa yang Anda ucapkan? Al-Fatihah. Ya tahu itu, Al-Fatihahnya tahu, cuma itunya artinya kurang paham gitu Bang. Jadi apa arti walad dolin? Walad dolin. Kurang paham aku Bang bahasa Arab itu Bang. Terus kenapa Anda ucapkan Soalnya aku bahasa tuh- Arab itu? Kenapa Anda merapalkan itu terus? Ya, itu Disitulah mungkin kesesatanmu. Kok bisa sih? Emang apa itu Bang? Artinya apa Bang? Dolin atau dolan itu artinya sesat. Dan Muhammad Enggak, itu didapati artinya- seorang yang dolan. Dolin loh, dolin. Bukan Iya, dolan, itu Bang. dolan sama dolin itu kata dasarnya sama, Bang. Artinya sesat. Sama seperti makan, memakan. Itu sama, itu kata dasar yang sama. Begitu. Ya gitu aja Bang. Aku cuma tadi mau tanya itu loh Bang, antara perbedaan antara apa? Kristen sama Katolik itu ternyata berbeda. Aku kira itu ada kesamaan gitu loh Bang. Ada kesamaan pasti, tapi juga ada perbedaan. Begitu. Itu aja sih, cuma pengen tanya kok sama-sama Tuhannya tuh satu Bang ya. Kenapa Bang Edis kok milih Kristen kok enggak Katolik itu loh, maksudnya tuh gitu loh Bang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, yang penting itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Masalahnya Anda ini nggak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, malah Anda melakukan yang diperintahkan Muhammad. Kan itu, akibat Anda melakukan apa yang diperintahkan Muhammad, akhirnya Anda berangkat ke Arab, pergi nyiumin batu. Akhirnya Anda mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Tapi Anda nggak tahu apa yang Anda ucapkan. Itu akibat Anda ngikutin Muhammad. Mengikut Muhammad artinya membuat Anda menjadi pemuja Arab, gitu loh. Loh, baik sekarang. Kenapa Anda harus berdoa, berkegiatan ritual agama Islam harus dengan bahasa Arab? Itu kan itu Bang apa rukun Islam Bang. Ya, kenapa harus bahasa Arab? Kalau ya turunnya kan mungkin di Arab gitu Bang. Jadi kalau Anda berdoa tidak menggunakan bahasa Arab, Allah ngerti nggak? Ya tahulah, Allah Maha tahu kok Bang. Dari mana dia tahu? Buktinya Anda nggak bukan bahasa Indonesia. Coba dalam sholat bisa nggak bahasa Indonesia? Kalau sholat bahasa Indonesia sih nggak bisa sih. Iya, karena Allah nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana? Mana dalilnya Allah ngerti bahasa Indonesia? Wah kalau soal dalil soal itu tuh mungkin yang lebih tahu dari aku itu loh Bang. Kalau aku tuh tingkatannya masih bawah gitu. Bang, Soal dalil, oke soal lah. hadis. Kalau ngomong yang tinggi-tinggi janganlah ya. Kita ngomong yang sederhana-sederhana saja. Ya, Bang, Anda pengikut Muhammad? ya. Muhammad ada di mana sekarang? Nabi Muhammad ya di surga Bang. Mana dalilnya dia ada di surga? Ya kan aku kalau dalil-dalil itu nggak tahu Bang. Oke, jangan pakai dalil-dalil. Bener nggak Muhammad sudah meninggal? Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Oke, betul nggak dia ada di kuburnya? Ya. Betul nggak Anda pengikut dia? Ya, pengikut Bang. Pengikut. Berarti Anda pengikut orang mati, betul? Enggak juga sih. Loh, gimana sih? Saya ulangin. Pelan-pelan. Bukan ajarannya loh Bang. Dengar pelan-pelan. Muhammad sudah meninggal, betul? Ajarannya Nabi Muhammad itu loh Bang. Bukan pengikut Muhammad.
Ya ajarannya. Bukan pengikut Muhammad berarti? Ya kan kalau lahirnya sekarang ya. Muter-muter ditanya, Bang, Anda pengikut Muhammad nggak? Ya, pengikut. Pengikut Muhammad. Muhammad ada di kuburan, betul? Ya. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Ajarannya yang meninggal balik lagi nanti kita. Oke lah, baik. Intinya saya cuma pesan begini, Bang. Selama Anda jadi Islam, selama itulah Anda dituntun dipimpin oleh orang mati. Betul nggak Muhammad itu pemimpinmu? Ya. Betul nggak Muhammad sudah mati? Sudah, Nabi Muhammad. Berarti Anda dipimpin orang mati, betul? Ya, tapi kan dia meninggalkan ajaran. Iya, jangan masalah tapi-tapian. Berarti Anda dipimpin orang mati, betul? Ya, wajar. Nah, bertobatlah Anda dari situ ya, bertobat. Saya cuma pesan begini, Bang. Janganlah dirimu kau serahkan dipimpin oleh yang mati, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh yang hidup. Janganlah dirimu dipimpin oleh orang buta. Karena orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Macet apakah dia ini, teman-teman? Macet kayaknya dia udahan. Udah macet ya. Oke lah, kalau sudah macet. Saya ganti dulu, teman-teman. Aduh, lelah ya. Tuh, dia ngomong, ngurusin agama orang katanya. Kenapa kamu tidak bilang sama Zakir Naik? Coba yang ngomong ngurusin agama orang, kenapa kamu bahas agama orang? Harusnya kamu ngomong begitu duluan sama ulama-ulama Islam. Kalau saya ngurusin agama orang, saya tidak pakai fasilitas negara. Saya tidak pakai uang pajakmu. Ketika saya ngurusin agama orang, ketika saya membahas agama Islam, seperak pun saya tidak menggunakan fasilitas negara. Tetapi ketika orang Islam membahas agama Kristen di negeri kita tercinta Indonesia, pakai fasilitas negara. Ketika Zakir Naik datang ke Indonesia, apakah dia membahas agama Islam? Apakah dia membahas Al-Quran? Tidak, dia bahas agama Kristen. Kristen dia bahas. Dan dia menggunakan alat-alat fasilitas negara. Bahkan kepolisian dipakai untuk menjaganya, biar Anda tahu. Kepolisian negara Republik Indonesia turut andil dalam hal menjaga, mengamankan Zakir Naik membahas agama Kristen. LOL ya. Anda itu TOEOL. Kenapa? Karena Anda mengatakan ngurus agama orang ke saya, sementara Anda tidak ngomong itu ke Zakir Naik. TOLOL. Ya. Jadi, sebelum Anda bicara, Anda harus tahu dulu latar belakang yang melatari munculnya channel seperti saya. Ada-ada saja kalian ini. Saya itu hanya merespon. Tapi walaupun demikian, saya tidak memfitnah. Adakah saya memfitnah? Ketika saya bahas agama Islam, adakah saya fitnah? Coba, ketika saya katakan, benarkah Muhammad sudah meninggal? Anda bilang iya. Benarkah Muhammad ada dalam kubur? Anda bilang iya. Benarkah Anda pengikutnya? Iya. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur. Nah, di mana salahnya saya? Ada-ada saja Anda ini. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Erwin 168. Ya, Erwin 168. Erwin 168. Macet. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Chainrap. Aduh, susah banget namanya ini, Chainrap. Chainrap. Bentar teman-teman, ini susah banget namanya. Chainrap. Kapun kap. Ya, Chainrap. Bukan Chainrap, tapi Kianrap.
Kian Rap. Oke, Kian Rap. Ya, silakan Kian Rap. Muslim atau apa, Bang? Dari nama saja sebenarnya saya Kristen. Nyalakan kamera dulu, Bang. Kamera nyalain dulu, baru bicara. Oke. Udah nyala nih. Oke. Iya. Abang Kristen. Ya benar, Pak. Bang Edis. Apa yang mau Abang sampaikan, Bang? Nah, mau disampaikan tuh melihat rekan-rekan yang naik gitu kan, teman-teman. Ya, ikut menginspirasi apa yang Bang Edis sampaikan sebagai apologet. Itu bagus banget. Saya sangat senang begitu, tapi ini juga membuat perdebatan-perdebatan baru dan semuanya memang tidak terlepas dari itu. Dan saya mau ikut menambahkan saja biar teman-teman yang saudara-saudara kita ini tahu tuh, kalau mau tahu tentang perbedaan Kristen sama Islam tuh coba telusuri sejarahnya gitu. Coba dulu mau baca Alkitab. Itu intinya. Karena Al-Qur'an baru ada setelah Alkitab duluan gitu. Itu sih Bang menyampaikan gitu. Sudah sering saya sampaikan itu, Bang. Bahkan Al-Qur'an memerintahkan supaya umat muslim itu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada ayatnya di dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Tapi sekalipun ada ayat Quran yang begitu, di rumah orang Islam tidak ada kita dapati Injil dan Taurat. Nah, inilah yang ingin saya beritakan kepada mereka. Justru umat muslim malah memaki-maki, justru malah umat muslim mengatakan yang bukan-bukan terhadap Taurat dan Injil. Padahal Al-Quran mengatakan di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Karena apa sebabnya? Karena umat Islam membaca Al-Quran tidak dibaca artinya, dibaca Arabnya saja. Jadi luput, tidak tahu dia apa yang dibacanya. Begitu. Adapun kalau yang Kristen, Bang, adapun kalau yang Kristen, kalau mau mensupport, bisa melakukan hal-hal yang kecil, tap-tap layar, share, bagikan, like, ya kan? Begitu, follow akun yang asli, begitu. Gitu Bang ya. Ya, dan mungkin itu saya seorang dari namanya saja tadi Bang kan saya sedang mengikuti hip hop begitu kan, Kian Rap. Jadi saya bisa menyampaikan cara saya adalah menyampaikan firman lewat rap gitu Bang. Oh, lewat Terima kasih. rap. Oke lah. Baiklah, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, baik Bang, saya turunkan. Selamat malam, shalom, saya turunkan. Ya, teman-teman sekalian ya, sekali lagi teman-teman. Saya ya bergerak di dalam bidang apologist ya, apologetika. Makasih Pak Agus, makasih. Jadi teman-teman, dalam bidang apologetika ini memang ada tantangan-tantangan sendiri. Saya ini sudah malang melintang teman-teman dalam dunia apologetika seperti ini. Tantangannya ada tantangan dari luar, ada tantangan dari dalam. Seperti itu. Jangan kalian kira bahwa orang-orang Kristen semuanya senang melihat saya, enggak. Bahkan yang musyrik, yang syirik ada. Syirik begitu. Syiriknya bagaimana? Kalau dia live tuh orang-orang kepada ke dia ya. Banyak yang seperti itu. Karena mereka tidak memiliki hati yang bersih. Karena motivasi mereka berapologet itu bukan benar-benar mau berapologet. Ketika saya melihat seorang apologet, dia nge-host begini. Ya, kemudian banyak orang melihat, banyak orang follow up begitu ya, meneruskan. Saya akan senang karena apa? Berarti ada orang yang berjalan bersama saya. Itu kalau murni. Tetapi kalau dia tidak murni, yaitu tadi musyrik, syirik, musyrik. Ya. Jangan seperti itu. Yuk, kita kasih naik ada Adrian. Ya, silakan Adrian. Anda Muslim? Adrian? Tunggu nak. Selamat malam Adrian, apakah Anda mendengar saya? Malam Bang Edis. Iya, selamat malam Bang Adrian. Abang Kristen atau Muslim Bang? Muslim Bang. Muslim. Ada suara kipas atau bagaimana itu di situ Bang? Oh iya. Iya, karena suaranya bikin berisik Bang. Oke, apa yang mau Abang sampaikan kepada saya? Saya mau tanya tentang Kristen gitu. Silakan.
Yang mau saya tanyakan, asal Yesus gitu. Maksudnya gimana sih Bang? Coba yang jelas dulu bikin pertanyaan Bang. Saya yang mau saya tanyakan asal Yesus. Ini apa sih Bang? Pertanyaan macam apa ini? Coba yang jelas dulu. Apa maksudnya gimana? Asal Yesus maksudnya gimana? Asal sebabnya dia disalib itu Bang Edis. Asal sebab musabab Yesus disalib. Karena orang menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus menyatakan banyak hal, tetapi orang-orang tersebut menolak pernyataan-pernyataan Yesus itu. Misalnya, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah anak Allah. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Sang Mesias. Bahwa Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Sang Mesias yang akan datang. Dan banyak hal lagi. Nah, orang-orang, terutama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, banyak yang tidak sepakat dengan itu. Oh, seperti itu. Terus? Cukup jelas kok. Oke, sekarang saya tanya balik sama Anda. Apa asal muasal? Gimana? Jangan ditanya, saya kurang ngerti agama. Saya cuma tanya itu. Oke lah, baik. Nampaknya dia cuma pansos saja, teman-teman. Kita kasih turun ya, teman-temannya pansos dia. Aduh. Ya, teman-teman, ini jadikanlah forum ini sebagai forum diskusi yang memberikan sebuah ilmu pengetahuan ya, bukan menjadi ajang pansos. Jadi jangan pansos lah ya, teman-teman ya. Jangan pansos. Banyak juga teman-teman, baik dari Muslim, baik dari Kristen yang naik ke sini itu mau pansos, banyak. Jangan dikira setelah saya live ini itu tidak banyak orang yang kasih masukan ke saya. Banyak yang inbox saya, Bang, si Anu ini itu hanya pansos saja, begini-begini. Buktinya apa dia pansos, begini-begini. Banyak teman-teman. Jadi saya itu berkomunikasi dengan orang-orang setelah saya siaran ini. Ya. Oke, kita kasih naik ada Saifud. Bikin tema. Tema kita sudah sering bikin sebelumnya. Makanya kita pengen temanya itu dari Muslim saja. Makanya dia nanya apa, nah itu kita jadikan tema. Saifud, silakan kamera Anda. Iya, pelawak. Kamera nyalain dulu, Saifud. Nggak apa-apa, jadi saya pelawak pelawak. aja itu kamu. Pelawak nggak masalah. Daripada jadi nabi, nah terus wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya, gimana? Ilmunya ilmu. Saifud, dengar Saifud. Lebih baik jadi pelawak ketimbang jadi nabi. Terus setelah jadi nabi, wanita-wanita boleh menyerahkan diri kepada saya. Saya boleh menggauli siapa-siapa yang saya inginkan. Saya baba. Kenapa sih kalian membenci saya? Saya ini menyampaikan dengan style saya. Orang tuh macam-macam teman-teman, dengan karakternya masing-masing. Ada orang yang menyampaikan serius, aja nggak mau serius. Ada orang yang kalau ceramah menghasut, takbir. Oh, mau memerangi orang kafir, mau memerangi orang kafir, mau takbir. Ada. Jangan. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan
seluruh isi Quran dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma, ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya, lari kok. Jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi
argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, Dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Saya jadi nadi kawan kita. Saya cuma lihat saya mau ketawa tapi kan pukul gitu. Saya jadi nadi kawan kita. Saya cuma lihat saya mau ketawa tapi